Gimana Bu? Udah bisa dimulai? Udah bisa, Pak. Udah bisa dimulai ya. Oke, kepada adik-adik, kita lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini sejarah kita yang ketiga. Sebelum kita mulai, aku siapin kerangka penjelasan dulu sebagai pengantar. Jadi buat Anda semua yang sudah hadir, terima kasih sudah berjuang untuk sampai ke materi kedua yang biasanya kita udah lelah. Tapi nggak apa-apa, kita kuatkan niat untuk tetap belajar. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu berusaha memahami materi sebanyak mungkin. Sehingga pada waktunya bisa kita gunakan. Nah, jadi untuk materi ini sebagai pengantar, karena adik-adik ini materi ketiga ya. Jadi kita kemarin udah belajar zaman prasejarah. Zaman prasejarah termasuk bagaimana proses penelitian sejarah. Nah, kemudian ada zaman sejarah. Jadi dari zaman prasejarah ke sejarah ini, kalau dalam teori, secara teori sosiologi, secara teori sejarah, ini ada namanya masa proto sejarah. Nah, masa peralihan dari sini. Ini kan zaman prasejarah. Udah kita bahas, ciri zaman prasejarah itu adalah masa yang penuh dengan masa prasejarah itu masa di mana belum ditemukan bukti-bukti tertulis. Karena memang belum ada tulisannya. Jadi bukti-bukti dari zaman prasejarah itu dari peninggalan-peninggalannya yang bisa bertahan berabad-abad. Maka yang bisa bertahan abad-abad itu ya biasanya batu. Makanya ada zaman batu. Satu lagi ada zaman logam. Kemudian pindah ke zaman sejarah. Cerita sejarah ini kan adalah pada saat suatu bangsa telah mengenal tulisan atau telah menemukan bukti-bukti tertulis. Jadi bukti tertulis suatu bangsa itu adalah awal sejarahnya dimulai. Kita udah bahas kapan sejarah kita dimulai. Sejarah kita dimulai itu dengan ditemukannya bentuk-bentuk prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia. Ternyata bukti-bukti tertua itu adanya di Kerajaan Kutai. Karena angka-angka tahunnya mendekati akhir abad keempat atau awal abad kelima. Jadi kita bisa memastikan bahwa sejarah kita tuh di akhir abad keempat atau awal abad kelima Masehi. Nah, kemudian kita masuk ke tahun 1908. Jadi ini udah lupa nih. Yang ini udah kita anggap selesai. Nah, bab yang sedang kita bahas ini adalah dari 1908 sampai 1945 gitu ya. Tapi itu patokan umumnya saja. Saya hapus dulu biar tidak membingungkan gitu ya. Nah, ini udah selesai yang ini. Sekarang tahu yang mau kita bahas ini. Jadi pertanyaannya kalau di sini ada kata-kata pergerakan nasional itu kapan gitu. Kalau ditanya kapan sih pergerakan nasional itu gitu. Pergerakan nasional itu, sorry sebentar. Jadi pergerakan nasional itu kapan gitu kan ya. Nah, jadi pergerakan nasional itu dari sini. Nah, sampai kita merdeka. Jadi dari sini, nah sampai sini itu namanya zaman pergerakan nasional. Jadi kalau kita kurangkan lihat nih 08 45 gitu loh. Jadi kurang lebih 38 tahun. Itu namanya zaman pergerakan nasional. Nah, kemudian 08 ini kan kita pernah belajar di sejarah, pernah belajar sangat-sangat dijelaskan oleh guru-guru kita dulu. Zaman 08 ini adalah sebagai patokan. Jadi zaman 08 ini sebagai patokan. Di sini ada Budi Utomo, kita tahu 08. Di sini lahir yang namanya Budi Utomo. Oke, biasanya kita singkatnya Budi Utomo. Nah, lahirnya Budi Utomo ini kan di dalam sejarah dianggap sebagai awal atau pertanda dari kebangkitan KNI, bacanya kebangkitan nasional. Bangkitan nasional. Jadi saya jawab dulu, judul ini kan ada kata judul pergerakan nasional. Nah, yang mana yang disebut dengan pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional itu mulai lahirnya Budi Utomo sampai kita merdeka. Itu namanya zaman pergerakan nasional. Jadi di zaman pergerakan nasional itu termasuk di sini. Jadi zaman Jepang itu, walaupun nanti dibahas sendiri di dalam sejarah, ini disebut bagian dari
zaman pergerakan nasional, karena dari 42 sampai 45 kan kita sebut sebagai zaman Jepang. Tapi ini bagian dari pergerakan nasional. Kenapa? Karena yang disebut zaman pergerakan nasional dalam konteks sejarah itu semenjak lahirnya Budi Utomo sampai kita proklamasi, kan 45 ini sini kita proklamasi. Nah, itu namanya zaman pergerakan nasional. Proklamasi. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa Budi Utomo jadi patokan? Kan lahirnya Budi Utomo ini kan pada tanggal 20 Mei 1908. Adik-adik semoga sudah tahu, ini kan lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ini saya tulis di atasnya biar nggak tumpuk, 20 Mei tahun 1908. Nah, ini dianggap sebagai tanggal lahirnya Budi Utomo. Nah, lahirnya Budi Utomo itu, jangan lupa kalau dalam konteks yang lain, organisasi pergerakan pertama kita adalah Budi Utomo. Tapi kalau ditanya partai politik pertama kita, Indisi Party. Jangan sampai terbalik tuh. Organisasi pergerakan yang pertama muncul di Indonesia itu adalah pada tanggal tahun 08 ini. Itu namanya Budi Utomo. Kalau yang ditanya, partai politik pertama yang muncul di Indonesia adalah Indisi Party yang didirikan oleh 3 serangkai. Ya, kita pernah tahu orang Belanda, Douwes Dekker, nama rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo kan jadi rumah sakit terkenal gitu di Jakarta. Rumah sakit negara utama, rujukan dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini semuanya ke rumah sakit RSCM. Nah, kemudian satu lagi adalah Menteri Pendidikan pertama kita, Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu yang mendirikan partai politik pertama. Tapi kalau ini kan yang mendirikan yang organisasi pergerakan pertama itu Budi Utomo. Jadi dia dianggap sebagai awal dari pergerakan nasional. Jadi awal pergerakan nasional itu dimulai atau dipertandai dengan lahirnya Budi Utomo. Sehingga akhirnya di dalam sejarah kita tuh ada namanya pergerakan yang sebelum 1908 dan sesudah 1908. Jadi itulah sebabnya di dalam sejarah kita, ya di dalam sejarah kita itu ada yang sebelum 1908, ini kan 08 nih maksudnya. Bentar ya. Agak sedikit lagi susah dikendalikan pensil elektroniknya. Nah, kita ulang sebentar. Jadi yang sebelum 1908, yang 1908 ini namanya pergerakan kedaerahan. Nah, sedangkan 1908 itu namanya pergerakan nasional. Kan gitu ya. Jadi sebelum dan sesudah 1908. Nah, itulah sebabnya patokannya Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu sebagai tanda atau patokan perubahan pergerakan. Yang sebelum 08 disebut pergerakan kedaerahan. Di dalamnya ada kerajaan-kerajaan. Nah, setelah 08 itu namanya pergerakan nasional. Karena kalau kita rinci, yang sebelum 08 itu sifatnya adalah sifatnya kedaerahan, kepentingan daerah masing-masing. Jadi pergerakan yang sebelum 1908 ini adalah pergerakan kedaerahan, termasuk di dalamnya ada zaman kerajaan. Itu kan kedaerahan masing-masing. Saya kasih contoh. Misalnya perang di Ponorogo itu luar biasa hebat, luar biasa keras, tapi hanya untuk Jawa. Perang Bali, perang Puputan itu ya untuk masyarakat Bali. Perang Aceh hanya untuk masyarakat Aceh. Belum ngomong Indonesia. Tapi setelah Budi Utomo ini lahir, gitu ya, Budi Utomo ini lahir, itu ngomongin Indonesia itu sudah mulai muncul. Jadi jangan lupa, yang sebelum 1908 disebut zaman kedaerahan. Yang setelah 1908 disebut zaman nasional, pergerakan nasional yang saya bilang tadi. Nah, maka yang di sini salah satu sifatnya adalah kepentingan daerah masing-masing. Kemudian caranya adalah non-kooperatif. Ini agak sulit ditulis, nanti ketumpuk melanggar kebaca ya. Jadi ingat-ingat, yang sebelum 1908 tadi kan adalah kedaerahan. Yang setelah 1908 sifatnya nasional. Yang sebelum 08 itu non-kooperatif. Artinya tidak bekerja sama dengan penjajah. Kalau yang di sini kan kooperatif, artinya kita melakukan kerjasama dalam bentuk perundingan gitu ya, perundingan bekerja sama dengan penjajah. Non kooperatif itu bahasa lainnya adalah kekerasan, jadi bentuknya adalah peperangan. Sebelum 08 itu sifatnya non kooperatif, berarti bentuknya peperangan. Yang setelah 08 itu pergerakannya perundingan, non kooperatif itu bentuknya perundingan. Kemudian kalau sebelum 08 itu yang memimpin siapa? Yang memimpin itu golongan bangsawan
atau golongan ulama. Jadi ulama dan bangsawan. Misalnya contohnya Pangeran Diponegoro itu kan bangsawan, gitu ya. Kalau misalnya perang Padri itu kan dipimpin oleh golongan agama, golongan Padri. Kalau Aceh ada Cut Nyadin, Ciditiro dan sebagainya, itu dia bangsawan sekaligus agama. Nah, jadi kalau 08 itu yang memimpin itu orang per orang, baik dia sebagai pribadi ulama, pemuka agama, atau dia sebagai bangsawan. Tapi yang setelah 08 ini kan yang memimpin beda. Yang memimpin itu disebutnya kaum terpelajar atau kaum cerdik pandai. Itu beda dasarnya. Kemudian apalagi kalau yang 08 itu sifatnya adalah organisasinya tradisional. Tradisional itu artinya berorientasi kepada pemimpin utama. Tradisional. Jadi pandangan tradisional itu bersifat monarki. Jadi kalau nggak pemimpin agama atau ulama, agama atau bangsawan. Tapi kalau setelah 08, yang memimpin tadi kan adalah orang-orang terdidik. Itu bedanya. Kemudian kaum itu berarti banyak orang, bukan satu orang. Nah, itu hal-hal mendasar bedanya sebelum 08 dan setelah 08. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, apa sih yang disebut dengan pergerakan nasional itu ini? Dari 08 sampai 45. Ya, 0845 namanya pergerakan nasional. Mulai dari lahirnya Budi Utomo sampai kita proklamasi itu disebut zaman pergerakan nasional. Berapa tahun? Nah, kamu kurang aja dari tahun 45, nah mulai 08 berapa tahun? 37 atau 27 tahun gitu kan, 37 tahun itu zaman pergerakan nasional. Nah, di zaman pergerakan nasional ini nanti ada peristiwa penting, ada Sumpah Pemuda. Ada Sumpah Pemuda. Kemudian nanti di sini ada kemajuan luar biasa di cara kita bergerak, karena nanti di sini muncul namanya GAPI. Nah, GAPI itu semoga pernah dengar, Gabungan Politik Indonesia. Tapi kita mengalami penurunan pergerakan waktu sebelumnya ini kan di zaman Belanda nih. Nah, mulai dari 42 ini kan 42 sampai 45 kan sebut zaman Jepang. Nah, di sini kita harus beradaptasi dengan gaya penjajahan Jepang di Indonesia karena caranya itu sangat keras gitu loh. Jadi para pemimpin kita juga pun akhirnya beradaptasi mengikuti gaya Jepang, bukan kita takut, tapi untuk beradaptasi agar tidak banyak rakyat yang jadi korban. Karena Jepang itu dia gayanya keras sekali. Kalau kita menentang, orang yang ditentang itu kamu lihat di berbagai foto sejarah itu kan bisa dipenggal di depan orang banyak. Nah, untuk menghindari benturan-benturan dengan tentara Jepang, kita cenderung kooperatif dengan tentara Jepang yang waktu itu menyingkirkan kekuasaan Belanda dan akhirnya berkuasa di Indonesia. Alasannya adalah untuk melepaskan bangsa Asia dari cengkraman kebudayaan dan pengaruh dan kekuasaan dari dunia barat gitu ya. Yaitu maksudnya orang-orang yang pernah menjajah di Asia. Dan kita juga agak bersimpatik di zaman Jepang itu kenapa? Karena kan dia menjanjikan benar nggak kan kita nggak tahu perasaan orang Jepang pada saat itu, kita juga tidak hidup di masa itu, tapi di buku-buku sejarah dikatakan bahwa bangsa Jepang akan membantu proses kemerdekaan di Indonesia. Jadi 4245 ini bagian dari zaman pergerakan nasional, cuma di sejarah karena masa ini begitu unik dengan segala kejadiannya, maka dia dibahas di bab tersendiri. Tapi itu bagian dari zaman pergerakan nasional. Jangan lupa saya ingin menekankan, zaman pergerakan nasional yang disebutin di judul set 3 ini adalah dari 08 semenjak lahirnya Budi Utomo sampai kita proklamasi, itu nama zaman pergerakan nasional. Khusus 4245 ini adalah bagian dari zaman pergerakan nasional, karena pergerakan nasional itu tujuan terakhirnya adalah Indonesia merdeka. Nah, tapi jangan lupa di masa ini, di masa sebelum 08 dan setelah 08 ini kan kita dalam masa penjajahan. Maka disebutnya ada masa imperialisme dan kolonialisme gitu loh. Nah, kita tahu zaman-zaman ini muncul berbagai istilah dan itu berhubungan dengan penjelajahan samudra. Jadi zaman imperialisme dan kolonialisme itu tidak bisa dilepaskan dari masa penjelajahan samudra yang terjadi di dunia pada saat itu. Nah, penjelajahan samudra itu kita sudah tahu semboyannya adalah 3G. Dan kita juga sudah tahu penjelajahan samudra itu karena berkembangnya teknologi pelayaran, gitu ya, pelayaran, kompas dan sebagainya. Jadi itu berhubungan dengan masa pencerahan di Eropa. Jadi zaman penjelajahan samudra yang pakai semboyan 3G itu tidak bisa dilepaskan dari masa Renaissance, masa lahirnya kembali, kemajuan kembali, munculnya kembali peradaban Eropa dengan penemuan-penemuan teknologinya.
Nah, jadi ada hubungannya proses penjelajahan samudra dengan perubahan masa Renaissance yang terjadi di Eropa. Kan Adede udah pernah dengar, walaupun bukan di pertemuan sekarang, re itu artinya kembali. Jadi kembali kepada hal-hal yang baik dan benar, atau lahirnya kembali. Karena sebelum zaman Renaissance kan namanya kan zaman kegelapan, zaman the dark age gitu kan. Nah, di masa itu kan dia cenderung tidak rasional, tapi di zaman Renaissance mereka menjadi rasional. Karena rasional tadi mendorong penemuan-penemuan baru. Jadi akhirnya ditemukan alat-alat sederhana seperti kompas, teropong, dan alat-alat pelayaran lainnya, sehingga akhirnya menunjang terjadinya penjelajahan samudra. Nah, itu pengantarnya ya. Semoga paham dulu, kalaupun sedikit minimal sudah tahu yang disebut dengan zaman pergerakan nasional di Indonesia itu dari 08 sampai kita merdeka. Yang sebelum 08 namanya zaman kedaerahan dan kerajaan. Nah, setelah 08 itulah disebut zaman pergerakan nasional dengan perbandingan yang tadi saya sampaikan. Nah, itu yang perlu dipahamin dulu untuk nomor ini. Oke, sekarang mari kita lihat soalnya. Ini pengantarnya saya hapus. Nah, biar lihat soalnya secara lengkap yang udah kamu baca. Di sini ada kata-kata nih. Salah satu faktor pendorong ini memang tidak berhubungan langsung, tapi imperialisme dan kolonialisme itu hanya bisa terjadi kalau ada penjelajahan samudra. Kalau dulu di dalam peradaban manusia tidak ada penjelajahan samudra, imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika juga tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi kembali ke soal, nah, sini salah satu faktor pendorong penjelajahan samudra bangsa-bangsa barat adalah jatuhnya Konstantinopel. Sering banget kita baca di sejarah. Kalau sekarang nih udah disebutin nih bangsanya. Jadi bangsa itu kalau sekarang tuh Turki. Kalau sekarang kan bangsanya Turki saja. Kita udah belajar di sebelumnya. Turki ini secara geografis setengahnya di Asia, setengahnya di Eropa. Antara Asia dan Eropa tuh dia dipisahkan kalau di peta tuh namanya Selat Sorbonne. Jadi Selat Sorbonne tuh yang memisahkan antara Turki yang di Asia dengan Turki yang di Eropa. Itu yang pertama. Saya tegaskan, Turki ini basic budayanya adalah Asia. Karena Turki ini dulu adalah Kesultanan Islam. Ya. Cuman wilayah Turki itu secara geografis separuh di Asia, separuh di Eropa. Pemisahnya apa? Pemisahnya kalau ada dicek di peta namanya Selat Sorbonne. Jadi Selat Sorbonne itu adalah memisahkan antara Turki yang di Asia dengan Turki yang di Afrika. Itu yang pertama. Kemudian pada waktu Turki ini dipimpin oleh Kemal Pasha Atatürk, ada yang nyebutnya Atatürk gitu ya. Nah, dia melakukan gerakan agar Turki itu menjadi bagian dari Eropa. Bahkan waktu si Kemal itu melakukan gerakan agar Turki itu menjadi bagian dari Eropa, dia baca di buku, dia dapat julukan The Sick Man gitu ya. Manusia sakit di abad itu. Jadi manusia yang sakit karena orang-orang tuh tahu bahwa Turki itu peradabannya Asia. Jadi identik dengan Islam. Nah, pada waktu dipimpin oleh Kemal Pasha Atatürk itu, Kemalnya melakukan gerakan yang kita sebut dengan westernisasi. Westernisasi dalam konteks luas, karena kalau di sosiologi kan westernisasi artinya kebarat-baratan. Kalau ini tidak, Turki dipimpin oleh Atatürk itu ingin menjadikan Turki menjadi bagian dari barat, masuk bagian dari Eropa. Nah, di awalnya dia dapat sindiran yaitu sebagai the sick man, manusia sakit abad ini katanya, di masa itu tentunya. Nah, diketawain gitu karena basicnya itu basic Islam, itu Asia. Tapi pergerakan itu berjalan terus dan akhirnya Turki menjadi bagian dari Eropa. Itulah sebabnya kalau ada dilihat Turki di Eropa, dalam konteks budaya ini adalah Islam, tetap Islam, tapi Islam yang moderat, artinya Islam yang terbuka, yang hal-hal yang biasanya kita lihat di negara-negara Islam yang murni itu tidak terlampau terlihat di Turki. Contoh, perempuan-perempuan di Turki itu tidak ada kewajiban atau dianggap melanggar hukum atau melanggar norma Islam kalau tidak berhijab. Nah, itu contohnya. Jadi wanita Islam Turki itu adalah moderat. Mereka bebas, silakan menentukan gaya mereka berpakaian, yang penting tetap hanya sopan dan pantas, tidak harus pakai ajaran-ajaran Islam. Itu Turki yang sekarang ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kenapa Turki di masa itu ingin menjadi bagian Eropa? Karena Atatürk itu berpikir gini, katanya Turki hanya bisa maju
kalau berpikir bebas dan terbuka seperti Eropa. Kalau Turki berpikir secara Islam, katanya terlampau banyak batasan, terlampau banyak aturan yang menghambat perubahan. Jadi Kemal Pasha itu menganggap Islam itu menghambat perubahan di Turki pada saat itu. Nah, jadi akhirnya dia berharap Turki berusaha agar Turki menjadi bagian Eropa, dan berhasil. Makanya Turki sekarang adalah bagian dari Eropa. Contohnya kalau misalnya ada kejuaraan-kejuaraan bola, Turki tidak di Asia, Turki itu di Eropa, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, di sini ditanya lagi nih. Jadi Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Ottoman. Tahunnya udah sering banget kita sebut 1452, gitu ya, berarti abad ke-15. Nah, jatuhnya Konstantinopel yang merupakan sebuah pelabuhan yang di antara Asia dan Eropa tadi berpengaruh besar bagi bangsa Barat karena apa? Gitu loh. Jadi kalau pakai ilustrasi sederhana, walaupun tidak pas gambarnya ya, ilustrasi sederhananya kira-kira gini. Jadi misalnya kalau ini ada Asia, Eropa. Nah, kemudian di sini ada Turki nih. Nah, di sini ada Turki. Ini Eropanya kira-kira. Nah, di sini tuh ini antara dua ini. Nah, Turkinya di sini, Eropanya di sini. Ini kan Asia. Ini Asia. Ceritanya gitu, ini Asia. Nah, ini Eropa. Secara sederhana ilustrasinya gitu. Tadinya orang Eropa untuk ke Asia tuh melewati pelabuhan ini. Jadi mereka mondar-mandir di sini. Nah, ini orang Eropa bisa ke Asia lewat Turki, begitu juga sebaliknya. Kemudian ini ditutup, pelabuhan ini disekat, ditutup. Artinya orang-orang Eropa nggak bisa lagi masuk Asia melalui pelabuhan Konstantinopel tadi. Jadi jawabannya jelas kan, kalau orang Eropa tadinya bisa ke Asia melalui pelabuhan Turki ini, Konstantinopel katanya nyebutnya waktu itu, orang Asia dulu ke Eropa lewat di sini juga. Tapi sekarang ditutup, artinya nggak boleh ada pelayaran bangsa-bangsa lain melewati pelabuhan tersebut karena kepentingan tertentu. Jadi intinya kan ada terputus gitu. Nah, terputus kan. Jadi hubungan dagang antara Eropa dan Asia terputus. Itu maksudnya. Jadi bagi yang belum jawab atau tadi jawabannya masih bingung, ya otomatis ditutup pelabuhannya. Jadi otomatis orang Eropa nggak bisa lagi ke Asia melalui Turki. Orang begitupun orang Asia tidak bisa lagi melewati pelabuhan Konstantinopel untuk masuk ke Eropa. Nah, jadi memutus hubungan perdagangan. Itu jawaban untuk nomor 1. Ada yang bilang, kenapa nggak D? Faktanya Turki tidak membangun jalur perdagangan baru. Dia membiarkan wilayahnya tertutup. Kamu kalau mau berdagang dengan saya lewat Asia, datanglah ke Turki. Jadi waktu dibilang, ada yang bilang Turki nggak membangun jalur perdagangan baru, tidak ada data sejarah yang membuktikan bahwa Turki membuat jalur perdagangan baru. Dia tetap diam di tempatnya. Kalau mau berdagang dengan saya, datanglah ke Turki. Tapi orang-orang di sini kalau berdagang cenderung ke Asia, tidak ke Eropa. Karena dengan cara ditutupnya pelabuhan Konstantinopel itu menimbulkan kebencian bangsa Eropa terhadap bangsa Turki. Karena begitu banyak hal-hal yang tadinya bisa berjalan dengan lancar, jadi terhambat. Salah satu perdagangan. Salah satu barang apa? Orang Eropa kan kalau Asia kan mencari rempah-rempah dan barang-barang yang tidak ada di Eropa. Nah, gara-gara ditutup kan akhirnya mereka terhenti tuh semua kegiatan ini. Maksudnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Kalau yang jawabnya D, belum pernah ditemukan di buku sejarah bahwa Turki membuat jalur perdagangan baru. Walaupun kita pernah dengar kata jalur sutra gitu ya, tidak ada keterlibatan Turki di dalamnya. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas silakan di komen, nanti kita coba jelasin ulang. Nomor berikutnya, nomor 2. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, yang masih tadi merasa salah penjelasannya itu. Nah, di sini ada kata-kata pada abad, kamu perhatikan tadi sebelum saya lanjut supaya paham. Di soal nomor 1 tadi, ini dia tuliskan tahunnya. Soal nomor 1 ini dia menulis tahunnya 1452. Nah, ini abad keberapa? Gitu. Kalau nggak paham, sekarang kan tahun 2021. Ini abad keberapa? 2021 abad keberapa? Abad ke
21 di tahun yang ke-21, pas gitu loh. Jadi di abad ke-21 di tahun ke-21. Ini abad keberapa? Abad ke-15. Nah, di tahun yang ke-452. Nah, jadi ini abad ke-15. Abad ke-15 di tahun 452. Kalau misalnya ada tulisan 2001, abad keberapa? Abad ke-21 di tahun yang pertama. Nah, gitu ya. Jadi jangan salah. Kenapa itu harus dijelasin? Karena itu berhubungan dengan kalimat yang kita sedang bahas ini. Nah, ini kan ya. Ini kalimat itu jelas tuh. 1452, berarti abad ke-15. Nah, itu maksudnya saya bilang itu berhubungan dengan soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2-nya bilang begini. Pada abad ke-15. Abad ke-15 kan? Abad ke-15. Nah, dia bilang pada abad ke-15. Abad ke-15. Bangsa Barat melakukan penjajahan samudra ke timur. Periode tersebut bersama dengan masa Renaissance. Oke. Nah, bagi yang lupa, ini kan artinya re-nya kembali. Jadi bagi yang lupa artinya ini re, gitu ya. Nah, re itu artinya kembali. Ini kembali. Sedangkan Naisen itu, yang N itu saya singkatnya aja ya. Ini artinya kan lahir. Nah, lahir kembali. Gitu loh. Nah, lawannya Renaissance ini adalah kan masa kegelapan Eropa. Masa kegelapan. The Dark Ages. Bahasa Inggrisnya biasa gitu. Jadi ini adalah lawannya dia. Nah, jadi masa ini, di masa kegelapan ini mereka irasional. Makanya banyak ilmu-ilmu sihir di Eropa itu. Terkenal dengan masa ini masa-masa yang banyak ilmu sihir gitu loh. Banyak legenda dan mitos-mitos sihir yang muncul di abad itu. Cenderung susah dibuktikan, maka disebutnya irasional. Tapi di zaman Renaissance ini mereka kembali rasional. Karena kembali rasional kan masa ini artinya dia kembali rasional. Jangan lupa maksudnya, jadi masa ini mereka kembali rasional. Nah, karena mereka rasional itu mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rasional ini menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi berkembang di Eropa. Nah, munculnya ini adalah dengan munculnya beberapa alat yang mendasar. Yang pertama, ketemu teropong. Kalau nggak salah oleh siapa gitu, Galileo Galilei gitu ya. Ada juga ditemukan kompas. Nah, di masa ini juga muncul yang disebut dengan peta, tapi peta di zaman dulu. Nah, sehingga akhirnya dengan kata-kata munculnya teropong, ini, kan ada kata teropong, ya, munculnya teropong, kemudian kompas, nih kompas bacanya, dan peta ini yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudra. Nah, jadi muncul gara-gara ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa itu, muncullah ditemukannya teropong, kompas nih bacanya, dan peta. Nah, jadi itulah sebabnya ada kata-kata dari kedua pernyataan ini, abad ke-15, tidak bisa ke dunia timur, akhirnya ke dunia timur lagi, karena di Eropa mengalami masa Renaissance tadi. Nah, rasional akhirnya ditemukan alat-alat itu. Alat-alat itu mendorong orang-orang Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang kita tahu semboyannya kita pahamin 3G. Gitu ya. Nah, 3G. Yang pertama ini kan emas ya. Waktu dia bilang emas, artinya ini kan berhubungan dengan kekayaan. Nah, gitu ya. Kalau ini kan gospel, menyebarkan ajaran agama Nasrani. Nah, kalau ini kan glory, kejayaan dengan menaklukkan bangsa lain. Nah, glory ini akhirnya menimbulkan kolonialisme. Gospel ini adalah semangat menyebarkan keyakinan agama yang mereka anut. Wajar karena semua umat beragama harus yakin bahwa agamanya yang paling benar. Jadi waktu itu ya sah-sah saja kalau para penjelajah samudra itu di kapal-kapal mereka selalu ada kelompok-kelompok agama
yang akan menyampaikan kebenaran di dalam keyakinan agama mereka pada saat itu. Kalau kita bicara teman-teman Eropa, tentunya itu adalah orang-orang sebagian besar beragama Nasrani. Jadi mereka menyebarkan ajaran agama Nasrani. Nah, kemudian gospel tadi kan emas gitu. Jadi bahwa mereka datang ke sana tentunya harus mencari keuntungan. Keuntungan itu bisa dalam bentuk emas yang sebenarnya atau emas dalam bentuk sumber-sumber daya alam yang bisa diambil bangsa Eropa untuk dijual yang diambil orang Eropa untuk dijual di pasaran Eropa, termasuk di dalamnya rempah-rempah. Nah, itulah sebabnya di sini dikatakan dari kedua pernyataan tersebut disimpulkan bahwa iptek dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pendorong terjadinya penjelajahan samudera. Karena alat-alat ini adalah alat-alat menyebabkan mereka lebih mudah menemukan dunia baru. Maksudnya seperti itu. Oke, semoga dipahamin. Nomor 2 jawabannya adalah A. Kita lanjut. Nomor 3, konsentrasi nomor 3. Tadi yang merasa salah di jawabannya itu koreksi. Nah, sekarang apa sih tujuan dari penjajahan samudra itu? Kan itu, apa sih tujuannya gitu? Jadi tujuan penjajahan samudra bangsa-bangsa barat. Bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra itu bukan cuma Belanda. Jadi bangsa-bangsa barat yang melakukan ini tentunya pertama dulu adalah Spanyol. Jadi yang melakukan itu adalah Spanyol, kemudian Portugis. Nah, siapa lagi? Inggris kan? Siapa lagi? Perancis, terutama ke Timur Tengah. Ini ada Perancis. Nah, terus tentu ada Belanda. Nah, Belanda yang sampai ke Indonesia. Jadi waktu dibilang bangsa barat ini loh, bukan cuma Belanda. Bukan cuma Belanda ya. Nah, jadi Spanyol, ada Portugis, mereka yang berdua ini sampai nanti membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Saragoza sama perjanjian Tordesillas. Nah, gitu ya. Dua bangsa ini sampai membuat gitu. Kalau ini kan berdiri sendiri-sendiri, tapi tetap terpengaruh kepada perjanjian Saragoza dan perjanjian Tordesillas. Itu yang pertama. Kemudian ada Inggris. Jangan lupa ini adalah akhirnya terbukti sebagai bangsa atau bangsa penjajah terbesar di dunia. Ditunjang oleh peradaban mereka tuh peradaban yang mempunyai kapal-kapal besar. Kalau ada yang nonton film-film tentang penjelajahan samudra, pasti kita akan ketemu dengan pelayar-pelayar dan kapten-kapten dari Inggris. Ya, kalau ada yang nonton Pirates gitu kan ya, maka ada akan menemukan itu kan ada benturan dengan kapten-kapten dari kerajaan-kerajaan Inggris gitu loh. Nah, jadi pasti ini ada. Jadi, akhirnya terbukti bahwa ini adalah kerajaan penjajah terbesar di dunia. Sampai dapat julukan di mana matahari tidak pernah terbit. Semoga sudah paham maksudnya. Misalnya di Eropa sedang malam nih, tapi di daerah jajan lain saking banyaknya itu sedang siang. Makanya Inggris itu dikatakan sebagai negara di mana matahari tidak pernah terbit, karena bisa jadi di negara jajan lain sedang malam hari, tapi di jajan lain sedang siang hari. Maksudnya seperti itu. Nah, kembali ke soal, itu catatannya ya. Perhatikan keterangan berikut 1-5, tujuan penjajahan samudra bangsa-bangsa barat ditunjukkan oleh nomor berapa. Itu loh. Udah lihat bangsa barat kan? Jadi yang udah pasti benar adalah ini. Nih, ada 5-nya. Membangun jaringan perdagangan baru, ada yang melalui laut, ada yang melalui darat. Yang darat itu akhirnya dikenal dengan namanya jalur sutra. Jadi tidak bisa lepas dari daerah jajahannya. Dia membangun, tapi itu sendiri kan berkolaborasi, memanfaatkan jalur-jalur perdagangan yang telah dirintis oleh para pedagang-pedagang di benua Asia sendiri. Dan mereka ada di dalamnya ikut meramaikan, termasuk membangun jaringan baru. Tapi intinya membangun
jaringan perdagangan baru. Terus menghindari persaingan dengan bangsa Turki, Ottoman, dan Konstantinopel. Karena bangsa Barat ini kan berbenturan dengan Turki berhubungan dengan pelabuhan Konstantinopel. Itulah sebabnya kenapa nomor 4 benar. Kemudian menghindari persaingan dengan bangsa Romawi karena Eropa itu ini kan bangsa ini adalah masa setelah setelah lepas dari zaman-zaman kekaisaran Romawi dan Romawi. Kalau zaman-zaman awal betul ini, tapi ini kan adalah masa-masa di mana masa-masa kerajaan atau kekaisaran Romawi, kemudian Italia itu kan sudah tidak ada, tidak sekuat dulu. Ya contohnya salah satu film ilustrasinya semoga pernah nonton dalam namanya Julius Caesar. Nah itu kan tuh zaman-zaman itu, ini bukan di zaman itu lagi. Atau ada dia pernah dengar kata Alexander Agung. Nah itu kan di zaman-zaman kekaisaran Eropa. Masa yang sedang kita bahas ini, zaman penjelajahan samudera ini sudah agak maju ke depan dibanding zaman-zaman yang itu disebut dengan kata-kata bangsa Romawi dan Yunani itu. Jadi makanya nomor 43 ini salah. Oke. Nah, kemudian semua penjajahan itu apa? Semua penjajahan itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Semuanya untuk ini. Karena rempah-rempah ini ada yang nyebutnya adalah emas hidup. Ada yang menyebutnya emas hidup. Artinya sesuatu yang ada di Asia, dia bisa beli, ya dia beli bahkan sampai mereka monopoli, dia dagang, tapi akhirnya mereka bisa jual di pasar Eropa dengan harga puluhan kali lipat. Karena macam-macam kegunaannya, selain untuk campuran minuman keras mereka, bisa juga untuk bumbu dapur, untuk macam-macam termasuk bahan obat-obatan dan bahan pengawet. Kira-kira gitu. Nah, terus waktu dibilang Timur Tengah, ini kenapa Pak salah gitu Timur Tengahnya? Waktu itu kalau kita nyebut kata Timur Tengah, itu kan artinya Jazirah Arab. Bukan cuma di situ, Asia dan Afrika secara keseluruhan. Bukan cuma di Timur Tengah. Timur Tengah itu arti kesan itu adalah Jazirah Arab. Nah, ini adalah Eropa dan Asia secara keseluruhan. Itulah sebabnya ini salah. Oke. Ini juga salah. Tidak, itu bukan masanya maksudnya. Tapi menemukan daerah penghasil rempah-rempah, betul. Untuk rempah-rempah. Itu yang kita sebut atau emas alamiah. Emas hidup, kalau emas itu kan artinya logam mulia. Nah, rempah-rempah ini dari sudut pandang Eropa seperti emas yang kalau dijual di pasar Eropa yang harganya bisa puluhan kali lipat dari tempat asalnya. Maksudnya di situ. Nah, itulah sebabnya jawabannya D, 2, 4, dan 5. Yang mau komen silakan. Atau mungkin kok gitu sih Pak jawabannya? Kok nggak sesuai banget dengan cara saya berpikir, nggak apa-apa, silakan. Mungkin kamu punya pandangan, kan sangat tergantung apa yang kita baca juga. Kalau di secara gitu. Kalau nggak ada masalah, saya lanjut. Kita pindah ke nomor 3. Kali ke sini. Nah, sekarang ditanya adalah POC. Jadi kalau kita ngomong kata zaman ini, kalau kita bicara zaman imperialisme, sama kolonialisme, okay, maka ini kalau di Indonesia ini tidak akan lepas dari yang kita sangat kita kenal sampai hari ini, namanya POC. POC itu singkatan apa? Ini singkatannya. Nih, bagi yang lupa, pakai bahasa Belanda bacanya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara kata imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, itu tidak akan lepas dari ini. Dari POC. POC ini adalah kongsi dagang, ya, kongsi dagang, gitu ya. Dagang. Kalau pakai bahasa sekarang itu syarikat dagang. Orang Belanda, para pedagang Belanda di Indonesia. Nah, ini dia tuh kongsi dagang. Yang bikin dia lebih maju atau lebih berhasil dibanding yang lainnya kan ada di sini ada POC. Jangan lupa POC itu kan lawannya adalah punya Inggris, kan EOC. Nah, tapi dia nggak berhasil. Yang berhasil ini di Asia Tenggara atau Hindia Belanda pada saat itu, karena dia punya hak istimewa. Dia ini lebih diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda
kita nyebutnya hak oktroi. Hak oktroi, hak-hak istimewa kurang lebih ada 7 hak oktroinya daripada POC dibanding badan-badan yang sejenis dia, sehingga akhirnya dia lebih bebas bergerak, mendapat banyak fasilitas tunjangan dari kerajaannya, sehingga menjadi sebuah kongsi dagang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk bersaing dengan pedagang-pedagang dari bangsa lain. Berarti tujuannya untuk ini, itu untuk memonopoli perdagangan di Asia Tenggara. Nah, itu hal-hal penting dari POC ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tujuan pembentukan POC, jangan lupa POC itu saingannya adalah yang dari Belanda. Dari Inggris. Ini adalah kongsi dagang. Kongsi dagang berbagai para pedagang Belanda yang ada di Indonesia. Mereka bersatu untuk apa? Juga untuk bersaing dengan para pedagang-pedagang di luar Belanda. Jadi para pedagang Belanda itu datang ke Indonesia, kalau mereka berdiri sendiri-sendiri, dia tidak terlampau kuat. Jadi kesadaran mereka sendiri, para pedagang tadi berkongsi, bergabung. Namanya POC. Jadi pada waktu POC berdiri untuk apa? Untuk menyaingi kongsi dagang, lembaga dagang dari bangsa-bangsa lain. Salah satunya dari EOC yang dari Inggris ini. Nah, tapi tetap dimenangkan, persaingan ini dimenangkan oleh POC. Kenapa? Karena POC mendapat dukungan hak-hak istimewa. Nih, jangan lupa hak istimewa bacanya. Hak-hak istimewa dari kerajaan Belanda kepada POC tadi. Haknya banyak banget, kurang lebih ada 7. Salah satunya, bayangkan kongsi dagang boleh memiliki tentara. Gitu ya. Kongsi dagang boleh bikin benteng. Kongsi dagang boleh membuat perjanjian-perjanjian langsung kepada raja-raja di Indonesia atas nama Ratu Belanda. Ini kongsi dagang, bukan duta besar. Itu bukan utusan kerajaan. Jadi saking banyaknya hak istimewa tadi, akhirnya dia bisa mengalahkan kongsi-kongsi dagang yang berusaha berkuasa di Nusantara pada saat itu. Nah, jadi akhirnya gara-gara besarnya tadi, dia ini bisa menjadi penghasil, pemasok. Ya tidak seluruhnya, tapi bisa mengisi kas kerajaan Belanda dengan cara memonopoli, jangan lupa memonopoli perdagangan di Indonesia. Karena dia memonopoli, harga dia tentukan, gitu ya, dia beli. Kalau berlebihan dia melakukan namanya politik ekstirpasi, semoga pernah dengar. Jadi kalau misalnya produksi di Indonesia itu berlebihan, dia melakukan politik ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini artinya kan mengendalikan jumlah tanaman-tanaman, terutama rempah-rempah, yang tumbuh di Indonesia agar tidak terlampau berlebihan produksinya, karena dia pakai bahasa ekonomi tentunya. Kalau produksi terlampau banyak di pasaran, kan harga jadi turun. Nah, dia tetap menjaga agar harga itu tetap di atas. Jadi, bentuk rempah-rempah di Indonesia sampai tanaman dibatasi dengan hasilnya biar tetap terkendali, jadi akhirnya yang dijual ke Eropa tetap terbatas, maka harganya tinggi. Nah, jadi dia harus memonopoli. Jadi waktu harus memonopoli kan di sini memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Jadi nomor 4 wajib benar. Nah, kira-kira gitu loh, supaya paham. Oke. Apalagi? Itu otomatis adalah untuk apa? Untuk keuangan. Dia diberi hak tadi, maksudnya oleh pemerintah Belanda, agar dia leluasa melaksanakan fungsi perdagangannya. Kalau makin banyak yang dia jual, kan logikanya makin banyak untung yang bisa diterima. Kalau makin untung, otomatis makin banyak kontribusi kongsi ini terhadap kas kerajaan. Tapi makanya tujuannya adalah membantu keuangan. Itulah sebabnya nomor 2 benar. Nah, gitu loh. Jadi udah kan 2 dan 4 kan? Yang ada 2 dan 4-nya kan banyak. Kita cek lagi nih, yang ada 2, 4-nya banyak. Tapi itu yang perlu dipahamin. Nah, supaya mereka bisa memonopoli, kemudian setelah memonopoli kan dapat hasil barang dagangan yang banyak, dijual ke pasaran Eropa. Jadi dia kendalikan, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan harganya jatuh sesuai dengan prinsip ekonomi. Terkendali, jadi harganya tetap di atas. Nah, di Indonesia dia membatasi namanya proses namanya ekstirpasi. Kita juga udah pernah dengar, agar hasil itu banyak, dia memaksa kita melakukan namanya kultur stelsel, tanam paksa. Semuanya itu adalah untuk dengan cara dimonopoli, nyari untung sebesar-besarnya, dan agar itu bisa terjamin, bikin jalur perdagangan, jaringan perdagangan dari Nusantara sampai ke Eropa.
Eropanya maksudnya dikuasai oleh mereka, yang lainnya nggak boleh dominan. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya 1, 2, dan 4. Oke, udah saya semoga paham tadi alur ceritanya. Kenapa itu harus pilihannya gitu loh. Kalau misalnya menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai koloni, itu sudah terwakili di nomor 4. Betul kita dijajah Belanda 350 tahun, tapi dijajahnya waktu awalnya adalah di awal dalam kepentingan bisa mengambil sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Artinya produk-produk di Indonesia yang bisa dijual ke Eropa dengan harga tinggi. Nah, jadi kita kalau bilang koloni, tapi koloninya dalam bentuk menguasai perdagangan. Jadi kita harus memilih, maka pilihan harus tetap 4. Nah, itu untuk penjelasan nomor 3. Oke, semoga dipahamin. Saya selesaikan dulu. Kita lihat lagi nomor berikutnya. Kalau nggak ngerti, tanya. Karena sejarah ini ya memang harus cerita gitu. Kita pindah ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, sekarang kita mungkin akan bergeser ke bab berikutnya. Masih berhubungan dengan zaman Belanda tadi. Kamu ingat-ingat tadi jawaban kamu apa? Di mana salahnya gitu ya. Nah, di sini adik-adik perhatikan ada kalimat. Nah, lihat tahunnya, berarti sudah abad ke-19. Kalau dia perhatikan tahunnya udah abad ke-19 kan ini. Bentar. Ya, kebanyakan. Ya. Bisa dikit-dikit ya. Nah, lihat tahunnya. Dalam kurun waktu, berarti ini kan abad ke-berapa? Abad ke-19. Sudah abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda mengisi kas kerajaan Belanda. Jadi dalam kurun waktu 1816 sampai 1830 pemerintahan kolonial gagal mengisi kas kerajaan Belanda. Kemudian tahun 30 di akhir masa liberal ini, maksudnya ini akhir masa liberal, pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Jadi situ kalimat pertanyaan intinya. Di sini ada kata-kata tanam paksa. Nah, di sini nih, sistem tanam paksa. Karena yang bahasa sejarahnya biasa nulisnya adalah Kulturstelsel. Kulturstelsel. Tanam paksa. Kulturstelsel, tanam paksa. Nah, jadi pertanyaan dasarnya adalah apa yang dipaksa ditanam? Kan Kulturstelsel itu adalah tanam paksa. Jadi pertanyaannya apa yang dipaksa ditanam? Yang dipaksa ditanam itu adalah tanaman-tanaman perkebunan yang bisa dijual Belanda ke pasaran Eropa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk, jangan lupa, saya ulang ya bagi yang belum konsentrasi. Di sini ada kata-kata soal sistem tanam paksa. Cuma waktu itu disebutnya Kulturstelsel. Kulturstelsel. Pertanyaannya adalah, jadi tanam paksa kan? Artinya tanam paksa. Tanam paksa. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dipaksa ditanam? Apa yang dipaksa ditanam? Nah, apa yang dipaksa ditanam? Itu pertanyaannya. Jadi yang dipaksa ditanam itu adalah tanaman perkebunan. Yang dipaksa ditanam itu adalah tanaman perkebunan, bukan pertanian. Nah, ini ada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang bisa dijual Belanda ke pasaran Eropa. Nah, tanaman dijual, tanaman perkebunan dijual di Eropa. Ini dijual di Eropa. Dijual kan di Eropa, bukan di bangsa lain. Karena pembeli utama Eropa. Untuk apa? Untuk dapat keuntungan. Nah, keuntungan untuk apa? Keuntungannya adalah untuk mengisi kas. Kerajaan. Nah, jadi kamu perhatikan hubungannya gitu, logikanya tadi. Tujuan adalah untuk mencari kas kerajaan. Jadi pada waktu tanam paksa itu dilakukan, gitu ya, itu dilatar belakangi oleh defisit keuangan kerajaan Belanda. Nah, kalau ditanya defisit ini karena apa, Pak? Salah satunya habis dana mereka untuk menghadapi perang Jawa, perang Jawa, perang Diponegoro.
Kemudian mereka juga terkuras dana mereka pada waktu mengadakan perang Aceh melawan raja-raja dari Aceh. Salah satunya terutama kan Cut Nyadim. Jadi ini terjadi karena pelaksanaan tanam paksa dilatar belakangi oleh tidak ada sumber pemasukan yang maksimal untuk mengisi kas kerajaan Belanda pada saat itu, gitu ya. Kas kerajaan mereka yang ada dititipkan di POC sebagai untung dari perdagangan sudah habis untuk operasional perang. Kondisi waktu perang apa? Perang Jawa waktu melawan perang Diponegoro. Kemudian gara-gara ada berbagai perjanjian, akhirnya Aceh juga diserahkan ke Belanda. Tapi kan orang Aceh nggak mau. Nah, waktu nggak mau tadi kan terjadi benturan juga. Akhirnya dana mereka juga habis untuk menghadapi perang Aceh dan berbagai perang di berbagai daerah. Kenapa perang? Ya karena cara yang mereka lakukan dari awal sudah salah, yaitu memaksa kita. Hanya memaksa kita, maksud kita tuh orang di zaman dulu, hanya menjual hasil-hasil pertanian kepada Belanda. Belanda paling marah, paling kesel kalau para pedagang kita atau petani itu menjual hasil produksinya kepada yang bukan Belanda. Sampai dia memberikan batasan laut wilayah kita itu cuma 3 mil. Jadi kalau laut wilayah itu kan dipakai bahasa geografi. Jadi para nelayan kita itu atau para kapal nelayan kita atau saudagar kita itu dari garis pantai itu hanya boleh pergi ke arah laut 3 mil. 3 mil itu adalah 1,3 kali 1,6 karena menurut data teknis geografinya 1 mil laut itu adalah 1,6 km. Jadi satu catatannya di atas ya, agak 1 mil laut itu kurang lebih 1,6 km di daratan. Jadi kalau cuma dikasih 3 mil berarti 3 kali segitu. 4,8 km. Nah, kenapa dia bisa memberikan batasan itu? Ada hubungan dengan pelajaran sejarah demokrasi liberal karena meriam-meriam Belanda pada saat itu hanya mampu menembak sejauh itu. Jadi sebelum itu ditembak sama dia. Kenapa? Karena nggak mau pedagang kita berdagang, dia nggak mau pedagang kita tuh berdagang dengan bangsa lain, hanya dengan Belanda, karena dia butuh hasil-hasil tadi untuk kembali dijual Eropa biar dia dapat untung dan bisa mengisi kas kerajaan. Nah, jadi itulah sebabnya jawabannya sistem tanam paksa itu kondisinya adalah di defisit keuangan kerajaan Belanda disebabkan oleh tingginya biaya perang. Jadi itu satu. Terus pelaksanaan tanam paksa dilatar belakangi oleh defisit kerajaan Belanda. Perang menghasilkan anggaran. Jadi B sama C ya kita harus memilih C. Karena ini bahasa umumnya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya yang C. Yang keberatan silakan, kalau keberatan silakan disampaikan, nanti kita luruskan. Mungkin ada bahasa saya yang kurang pas saja. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Oke. Kita akan mencoba bertoleransi. Jadi soal ini kita sedang mencoba bertoleransi. Apa sih sebetulnya yang bagus dari proses penjajahan itu? Kalau kita ngomong luasnya gini, ini kan ada Indonesia. Ini kita sedang berpikir positif. Ini ada Nusantara. Nusantara kan? Ada Nusantara. Ini terdiri dari puluhan kerajaan besar pada saat itu, puluhan kerajaan. Nah, puluhan kerajaan. Kalau puluhan kerajaan ini dulu tidak mendapat tantangan dari sistem penjajahan Belanda, mungkin Indonesia ini sampai hari ini adalah banyak kerajaan-kerajaan besar di Kepulauan Indonesia. Kita kan belajar di geografi, Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan terbesar itu Indonesia, nggak ada yang nyaingin. Indonesia ini memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Kenapa nomor 2? Nomor satunya Kanada. Negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia itu adalah Kanada. Nah, nomor 2-nya Indonesia. Tapi kalau ngomong kata pulau, Indonesia adalah negara kepulauan. Kepulauan itu artinya kumpulan. Jadi sebuah negara yang merupakan kumpulan dari pulau-pulau. Lebih dari, geografi menyebutkan lebih dari 17.500 pulau. Jadi kita ini negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, kemudian dulu itu ada lebih dari puluhan kerajaan.
Jadi kalau misalnya Indonesia ini dulu tidak mengalami penjajahan Belanda, tantangan dan cobaan dari zaman Belanda tadi, bisa jadi sampai hari ini Indonesia ini kumpulan kerajaan-kerajaan besar. Kita udah sering mendengar kerajaan besar itu. Contohnya di Sumatera Selatan yang sekarang jadi kota Palembang itu kan adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Oke. Kemudian kita juga pernah mendengar Hindu. Hindu itu contohnya Kutai yang ada di Kalimantan. Sekarang jadi Provinsi Kutai Kertanegara. Terus kita mendengar ada Sriwijaya, kan ada Majapahit, ada Singosari. Itu contoh dari kerajaan Hindu dan Buddha terbesar di Jawa. Kan gitu loh. Di Aceh kita menemukan kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh. Di Sulawesi ada kerajaan Makassar gitu loh. Guatalo dalam nama lainnya. Di Maluku ada kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi kalau seandainya Indonesia ini dulu berjalan adem-adem saja, tidak ada cobaan dari penjajahan bangsa barat, bisa jadi Indonesia itu adalah kumpulan kerajaan-kerajaan besar. Tapi faktanya nggak bisa dilawan lagi, nggak bisa dihindari. Kita akhirnya dijajah oleh bangsa-bangsa besar tadi, yaitu bangsa-bangsa besar Eropa maksudnya. Nah, gara-gara hal itu, kita dijajah lama banget kan, 350 tahun. Hati-hati nih dengerinnya, takutnya logikanya nggak dapat. Jadi kita dijajah itu kan 350 tahun katanya gitu ya, kita kan nggak tahu persis 350 tahun dijajahnya. 350 tahun sama dengan 3,5 abad. Jadi akhirnya di dalam zaman pergerakan nasional itu ada yang kita sebut gara-gara ini muncul kata-kata faktor, ya muncul kata-kata faktor pendorong. Jadi faktor pendorong pergerakan nasional. Nah, faktor pendorong pergerakan nasional. Ini latar belakang nomor 6 nih. Muncul kata faktor pendorong pergerakan nasional. Nah, gitu ya. Faktor pendorong pergerakan nasional itu kan ada beberapa. Ada faktor intern, ada faktor intern, dan ada faktor ekstern. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Ini saya sebutin karena kalau ditulis nggak akan cukup tempatnya. Misalnya faktor dari dalam, satu adalah rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan. Jadi faktor intern ini kan pertama adalah rasa senasib, rasa senasib akibat penjajahan, senasib. Kemudian kata penting berikutnya adalah munculnya golongan terpelajar. Nah, satu lagi apa? Selain rasa senasib dan penanggungan akibat penjajahan, kemudian munculnya golongan terpelajar atau yang terdidik tadi, kemudian muncul nih kata-kata kenangan. Nah, kenangan kejayaan. Kejayaan siapa? Kejayaan di masa lalu. Nah, gitu loh. Itu adalah faktor dari dalam, jadi agak sentimental gitu loh. Jadi rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar, yang terdidik maksudnya, dan kenangan kejayaan masa lalu. Bahwa Indonesia ini dulu adalah kumpulan kerajaan-kerajaan besar, yang termasuk besar di Asia. Saingannya itu adalah kerajaan-kerajaan dari Cina daratan yang berhubungan dengan Genghis Khan dan Kubilai Khan, gitu ya. Nah, jadi sebanding dengan kerajaan-kerajaan itu karena mereka melakukan perlawanan dan pertentangan. Nah, sedangkan faktor dari luar kan kita udah dengar nih, salah satunya adalah singkat ceritanya kemenangan Jepang. Jadi faktor dari luar yang mendorong pergerakan nasional kita itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Sama-sama kekaisaran tahun 1905. Kan? 1905. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kemudian kita mendapat contoh dari pergerakan pertama dari Mesir, dari India, dari Turki, dari Filipina, dari Republik Rakyat Cina. Nah, itu faktor intern dan eksternnya yang menyebabkan terjadinya pergerakan nasional, pergerakan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, itu artinya bahwa apapun kejadiannya, penjajahan itu nggak menyenangkan. Tapi sisi soal ini bertanya pada sisi positifnya, apa sih yang bagusnya dari zaman kita waktu dikuasai oleh Belanda dalam konteks pendidikan. Kalau dalam konteks perdagangan, sumber daya alam pasti nggak ada yang menyenangkan. Sumber daya alam kita dikuasai, hasil pertanian kita, perkebunan kita, kehutanan kita dimonopoli, dijual ke Eropa, gitu ya.
banyak lah yang dijual. Misalnya dia tahu kayu manis, nah itu dijual ke Eropa. Kita tahu banyak macam rempah-rempah kita dijual ke Eropa. Itu yang kita sebut nama lain daripada emas itu sebetulnya gitu loh. Nah, tapi sekarang mintanya pendidikan. Mau nggak mau otomatis jawabannya adalah di sini kan munculnya golongan terpelajar. Ini berhubungan dengan yang ini tadi. Nah, munculnya golongan terpelajar. Lahirnya golongan terpelajar. Itu yang positif karena dia terpelajar, terdidik, wawasannya terbuka. Dia ngerti bahwa dijajah itu adalah bukan takdirnya kita. Takdirnya setiap manusia itu adalah bebas hidup. Jadi berhubungan dengan konsep, walaupun waktu zaman itu belum ada kata HAM, tapi kata-kata HAM itu telah terungkap bahwa kita itu berhak untuk tidak dijajah. Semua bangsa itu berhak untuk merdeka. Yaitu yang pertama. Kemudian akhirnya ini kan terjadi waktu muncul kata-kata trias politika. Jadi ini muncul waktu muncul kata-kata yang kita kenal dengan bukan trias politika, Trias Pan de Penter. Semoga masih ingat Trias Pan de Penter. Nah, ada 3 kan, salah satunya pendidikan. Jadi akhirnya Belanda membuat sekolah-sekolah, memang tidak ideal, tidak di semua wilayah, tapi di wilayah-wilayah yang ada para bangsawannya, atau itu perusahaan tadi didirikan di dekat-dekat mereka, sehingga akhirnya banyak anak bangsawan, masyarakat menengah ke atas, itu bersekolah, gitu loh. Itu ada muncul sekolah-sekolah pemerintah itu maksudnya itu. Apalagi setelah itu, gitu loh. Nah, setelah itu adalah tentunya kesadaran kebangsaan. Karena dia terdidik, ini kan karena dia terpelajar atau terdidik, pikirannya terbuka. Karena dia terbuka, wawasannya terbuka. Akhirnya dia bisa melihat bahwa kita ini sebetulnya bangsa yang direndahkan. Bahwa kita ini sedang diperbodoh oleh bangsa barat yang bernama Belanda tadi. Kita ini sumber daya alam kita tuh dieksploitasi kalau pakai bahasa sekarang oleh Belanda untuk dijual ke Eropa, yang keuntungannya bukan buat kita, tapi keuntungannya buat dia untuk mengisi kas kerajaan Belanda. Tapi kas kerajaan Belanda itu sendiri digunakan lagi untuk membesarkan pasukannya melawan raja-raja di Indonesia pada saat itu. Jadi kan akhirnya ya berputarnya begitu-gitu aja. Tapi intinya itu nggak bagus buat kita sebagai sebuah kawasan bangsa yang beradab yang ada di Asia Tenggara. Nah, itulah bentuk-bentuk pemberontakannya, tapi berawal dari proses pendidikan. Jadi itulah sebabnya jawabannya 2, gitu ya, 3 dan 4. 2, 3, dan 4. Nah, jawabannya C. Oke, semoga masih kuat dengerinnya. Udah siang, tapi terus kita selesaikan saja dulu. Dikuatkan hatinya untuk dengerin minimal gitu loh. Kita lanjut. Yang lainnya nggak apa-apa, nggak kelihatan, tapi tetap dengar ya. Mungkin malu saya liatin gitu. Kita lanjut. Kalau Bayu mah, kalau diliatin tambah seneng dia. Dia nggak ngantuk, Kak. Oh iya, kalau nggak ngeliat malah ngantuk ya. Kalau ngeliat saya kan jadi nggak ngantuk lah, mukanya lucu gitu, jadi semoga bikin nggak ngantuk. Kalau yang lain nanti ngeliat saya malah ngantuk. Karena katanya wah Pak Amir nggak seganteng mantan-mantan saya katanya gitu. Mantan saya lebih ganteng dari Pak Amir, melihat Pak Amir malah jadi ngantuk. Jadi mendingan nggak usah dilihat, dengerin aja. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini ada kata-kata nih yang tadi saya bilang, yang tadi kita bilang waktu di pengantar. Nah, di sini tahun 1908 kan. Nah, kita tahu tadi sudah berdiri Budut. Nah, berdiri Budut Budi Utomo. Tanggal 20 Mei 1998. Oke. Nah, terus lahirnya Budut ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama. Kenapa kalau partai pertama Indisi Party? Nah, lahirnya Budi Utomo inilah yang dianggap sebagai pemicu atau awal dari kebangkitan nasional. Dari kebangkitan nasional. Dalam konteks kronologisnya gitu. Kan sejarah urutan peristiwa. 08 sampai tahun 1945 kita merdeka. Inilah yang kita sebut dengan zaman pergerakan nasional. Nah, di sini diawali dengan lahirnya Budi Utomo. Ini tanggalnya. Ini disebut adalah organisasi pergerakan nasional pertama.
Kalau partai pertama namanya Indisi Party. Jadi lahirnya Budi Utomo ini adalah dianggap sebagai momen dari rasa kebangkitan nasional. Nah, pertanyaannya, Budi Utomo ini kan namanya, lihat namanya kan Budi Utomo. Budi Utomo itu bahasa Jawa. Karena memang didirikan oleh para bangsawan Jawa. Jadi oleh golongan elit bangsa Jawa, gitu loh. Kelihatan bahwa didirikan nanti karena yang mendirikan itu mahasiswa disebutnya. Kan mahasiswa dari sekolah di zaman Belanda dulu namanya Stopia. Ini semacam perguruan tinggi di zaman Belanda dulu. Jadi mahasiswa, bukan orang mahasiswa di zaman dulu biasanya keturunan orang-orang kaya. Nggak bisa kayak sekarang, seorang petani bisa kuliah di UI, bisa kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu mana mungkin ada petani bisa kuliah tinggi. Karena masih ada pengkelasan walaupun secara tidak disebutin, tapi tetap ada pengkelasan. Hanya orang-orang yang di menengah ke atas, keturunan bangsawan, para saudagar kaya, bisa jadi mahasiswa. Kalau zaman sekarang, siapapun bisa. Masalah kamu siap nggak sih ikut ke dalam tesnya dan masuk ke dalam lembaganya karena kamu memang dinyatakan lulus tes. Nah, jadi apa nih mahasiswa kan? Nah, mahasiswa ini mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo itu didirikan di Jawa, namanya di Jawa gitu. Sudiro Husodo, gitu ya. Nah, jadi kalau itu kita pahami, apa sih tujuan utamanya? Tujuannya saya tulis di sini nih, biar bisa terbaca. Tujuannya disebut dengan Trikoro Darmo. Jadi, Budi Utomo itu punya semboyan namanya Trikoro Darmo. Trikoro Darmo. Apa terjemahannya bahasa sederhananya? Tiga. Trikoro Darmo, 3 tujuan mulia. Dharma, yang baik. Koro 3 tujuan mulia. Diterjemahkannya gitu. Nah, apa Trikoro Darmo satu? Ya, Trikoro Darmo itu isinya biar paham. Satu adalah bahasa perjuangan, yaitu berjuang tanpa kekerasan. Berjuang tanpa kekerasan. Nah, berjuang tanpa kekerasan. Bayu, nggak usah dipikirin dia, kamu dengar ke saya tapi mikirin dia gitu. Dia nggak usah dipikirin, dia belum tentu mikirin kamu. Mikirin kamu aja, kenapa sih? Biar nggak ngantuk. Udah mikirin yang mikirin kamu aja, jangan mikirin yang nggak dipikirin. Oke. Pikirin Salsabila gitu yang cuma kelihatan fotonya gitu. Oke, nah itu jadi berjuang tanpa kekerasan. Kemudian yang berikutnya adalah di sini berjuang tanpa kekerasan ini kenapa? Karena kalau pendidikan pakai kekerasan bukan contoh yang baik. Makanya saya bilang Trikoro Dharma itu memang pikiran-pikiran orang terpelajar karena ada makna yang dalam, berjuang tanpa kekerasan. Karena kalau pendidikan pakai kekerasan itu salah prinsipnya. Pendidikan itu tanpa kekerasan. Orang-orang sampai dikasih simbol nih. Oke, jadi berjuang tanpa kekerasan. Kemudian apa lagi? Memajukan bidang pendidikan. Ya, kan berjuang tanpa kekerasan, kemudian memajukan. Nah, ini aku terpaksa tulis di sini biar tetap kebaca. Bidang pendidikan. Kalau kita perhatikan, ini artinya maksudnya kepada sumber daya manusia. Jadi Budi Utomo itu dengan Trikoro Darmo itu membangun basic, maka disebut awal dari kebangkitan nasional. Berjuang tanpa kekerasan, karena pendidikan dengan kekerasan bukan pendidikan. Dan akhirnya kita ditantang untuk mengalahkan Belanda itu bukan pakai fisik atau dengan cara kekerasan, tapi kita pelajari kenapa sih kita ini selama ini selalu bisa dikalahkan oleh Belanda. Akhirnya kita sampai pernah terpukul berpikir dalam suatu dialog sejarah, kok bisa ya kita bisa dijajah Belanda 350 tahun? Kan salah kita sendiri gitu loh. Kenapa mau dijajah 350 tahun? Di PHP 350 tahun, tapi intinya kita tuh sebetulnya dieksploitasi sumber daya alamnya kayak di PHP gitu loh. Nah, yang ketiga, mohon maaf ditulisnya di sini biar tetap kelihatan, yaitu adalah menanamkan. Nah, ini keren nih, bahasanya romantis nih. Semoga masih kebaca tuh. Menanamkan. Nah, rasanya rasa cinta lagi. Menanamkan rasa cinta. Apa benar gitu? Kurang lengkap. Ini saya sengaja biar ingat aja. Menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi yang ketiga tuh
menanamkan rasa cinta, tapi cinta kepada tanah air. Jadi sebetulnya maksudnya adalah nasionalisme. Kalau kita cek bahasa sekarang, nasionalisme. Makanya alih-alih sejarah, sepakat banget gitu loh, sepakat banget bahwa Budi Utomo inilah yang secara tidak langsung ataupun langsung, maksudnya langsung tuh kalau yang sadar, kalau nggak langsung bertanya di mana orang yang bikin orang Jawa, pergerakan cuma di Pulau Jawa, yang dipikirin mahasiswa di Pulau Jawa, kok ngomong Indonesia? Iya benar ngomongin di Pulau Jawa, tapi bagi orang yang paham, yang dilakukan Budi Utomo itu meletakkan dasar-dasar kebangsaan, berjuang tanpa kekerasan, kan itu ya? Artinya kalau mau menang di negara ini, menang tuh pakai sistem, bukan pakai senjata. Kalau senjata, orang bisa bikin senjata yang lebih canggih. Kalau kita kuat, ada yang lebih kuat dari kita. Kalau kita juara 1 UFC, pasti nanti ada penantangnya. Nah, jadi jangan pakai kekerasan, itu maksudnya dia. Jadi kan gila kalau dipikirnya, jauh banget berpikirnya, bagi yang paham. Makanya bisa langsung, tidak langsung. Kemudian, memajukan bidang pendidikan. Artinya dia tuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena disadari, kenapa kita bisa dijajah 350 tahun tuh ya karena kita bego gitu loh. Kalau kita nggak bego, nggak mudah dibodohin, nggak mungkin dijajah Belanda 350 tahun. Apalagi kita itu manusia, tapi nggak menganggap manusia yang lain sebagai manusia. Punya teman sesuku segini banyak luasnya, nggak nganggap itu teman. Akhirnya kita dikadal-kadalin sama Belanda. Dipisah-pisahin gitu loh. Ini Jawa, ini Sumatera, ini Sunda. Disekat-sekat sama dia agar kita tidak bersatu. Nah, Budi Utomo nyadarin itu. Maka dia bilang memajukan bidang pendidikan. Kenapa? Orang yang terdidik cenderung pikirannya terbuka. Tidak ada jaminan, tapi orang yang terdidik pendidikannya terbuka. Dia ngelihat teman tuh teman gitu loh. Kalaupun nggak semua teman, dia teman gue, dia bukan. Kita bisa memilah-milah gitu loh. Nah, itu maksudnya dia. Jadi dia mengembangkan konsep tentang sumber daya manusia. Kemudian satu lagi, menanamkan rasa cinta. Bahasanya bahasa romantis, biar orang ingat gitu loh. Menanamkan rasa cinta, tapi cinta kepada tanah air. Kalau cinta kepada seseorang nggak usah diajarin, itu udah naluri gitu loh. Ya, suka nggak suka kita pasti ada jodohnya. Cuman masalahnya jodoh yang akan datang dengan kita tergantung kepada ikhtiar kita. Benar, saya yakin setiap orang ada jodohnya. Tapi jodoh yang akan datang ke kita tergantung ikhtiar kita. Kamu ada jodohnya ada. Tuhan telah menciptakan pasangan kita. Tapi siapa yang nanti akan ditemukan dengan kita itu tergantung ikhtiar kita, gitu loh. Nah, jadi hati-hati dengan hal itu. Kamu nggak ngapa-ngapain di rumahnya tetap ada jodohnya. Cuman yang kamu dapetin ya sesuai yang usaha kamu tadi. Tapi kalau pengen dapat, misalnya seorang perempuan ingin dapat laki-laki berkualitas, dia main di lingkungan yang berkualitas, itu ikhtiar utamanya. Dia pengen dapat berkualitas, tapi ngumpet di kamar, nunggu dilamar. Ya akhirnya jadi orang pasrah. Nah, sama kayak ini maksudnya konsepnya nih. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau rasa cinta kepada Indonesia nya nggak ada, maka membangun rasa cinta kepada tanah air itu sebetulnya konsep nasionalisme. Nah, makanya ahli sejarah mengatakan Budi Utomo ini adalah awal dari cara berpikir di mana kita berpikir Indonesia walaupun dipikirkannya di Jawa, muncul pikiran itu di Jawa. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, Budi Utomo ini sebetulnya cuma ngurusin awalnya, ngurusin nyari dana untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di Jawa yang pendidikannya bagus, punya kemampuan, tapi nggak punya dana untuk melanjutkannya, kayak bikin beasiswa gitu loh. Nah, untuk seperti itu awalnya. Setelah berkembang dari Kongres, baru dia berpikir tentang Indonesia. Nah, keluarlah Trikoro Darmo. Jadi awalnya adalah hanya untuk menggalang dana. Awalnya jangan lupa yang ditanya ya. Didirikan dengan, jadi pada awalnya cuman untuk mencari dana untuk membantu biaya pendidikan golongan priai yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Di Belanda itu maksudnya ke Belanda sana, termasuk yang di Indonesia. Awalnya jangan lupa, tapi lama-lama bersifat nasional karena di kongres yang berikutnya, nah dia mencetuskan konsep ini Trikoro Darmo, 3 tujuan yang baik, 3 tujuan mulia. Nah, jangan lupa awalnya ya yang diminta. Itulah sebabnya kenapa jawabannya yang E. Semoga paham. Kata cintanya simpan dulu. Cintanya cinta tanah air itu. Kita lanjut. Nomor berikutnya. Sabar, tinggal dikit lagi kok. Yang penting sudah tahu kenapa kok itu jawabannya Pak gitu loh. Nah, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 8. Di sini ditanya adalah prinsip demokrasi. Soal ini bicara tentang Sumpah Pemuda. Kan tadi kita udah tahu nih, kalau yang lupa
Kalau yang sudah lupa tadi, saya ingetin ulang. Kenapa tidak mau? Nah, gini ya. Tadi kan 1908, Budi Utomo. Kemudian 1928, Sumpah Pemuda. Kalau nggak ada Budi Utomo, kemungkinan nggak ada Sumpah Pemuda. Kalau nggak ada Sumpah Pemuda, mungkin kita nggak proklamasi 1945. Kronologis alur kronologisnya gitu. Kalau nggak ada Budi Utomo ini, kemungkinan nggak akan ada Sumpah Pemuda. Kalau nggak ada konsep bahwa kita merasa satu bangsa, ini kan kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Berbangsa, gitu ya, berbangsa. Kan kalimatnya lengkapnya itu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, bertanah air. Nah, gitu kan ya. Ini kan dimensi ruangnya. Bertanah air itu dimensi politiknya. Terus yang terakhir kalimatnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa alat berinteraksi yang paling dasar. Nah, kalau ini nggak ada, proses kita merdeka itu nggak akan terjadi. Maka di sini kita merdeka. Makanya disimpulkan oleh ahli sejarah, inilah yang disebut zaman pergerakan nasional, muncul kesadaran, membuat media agar kita menjadi satu kesatuan, bersumpah loh. Terus yang bersumpah itu orang muda. Orang muda yang mengerti makna sumpah, artinya kita mengikatkan diri kita secara batin sebagai suatu bangsa. Nah, karena kita merasa satu bangsa, pergerakan kita jadi bareng-bareng. Akhirnya 28 ke 45 kan butuh waktu nih, banyak ke partai politik, banyak peristiwa. Akhirnya di sini kita proklamasi. Nah, jadi jangan lupa, ini nggak akan terjadi tanpa ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda nggak akan terjadi kalau dulu tidak ada semangat untuk menjadi satu kebangsaan yang ada di Trikoro Darmo tadi. Nah, sekarang ditanya nih, di mana unsur demokrasinya Sumpah Pemuda? Gitu, ditanya unsur demokrasinya Sumpah Pemuda. Anggap aja kita nggak ngerti, gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita lihat aja yang paling benar. Berdemokrasi itu adalah menghormati perbedaan. Demokrasi itu kalau nggak menghormati perbedaan bukan demokrasi. Ngerti nggak? Nah, jadi di sini kalimat perbedaannya. Menyatukan organisasi dari latar belakang berbeda. Ini udah pasti benar. Itu pasti demokrasi. Kan ADD kalau kita baca, kurang lebih sekitar 23 organisasi pemuda yang hadir pada saat itu. 23 dari berbagai daerah. Saya kasih contoh nih. Yong Ambon. Ada orang Ambon kan. Yong Celebes, itu maksudnya Sulawesi. Yong Sumatera Bon. Yong Aceh Bon, macam-macam, sampai ada sebutan Betawi Bon, artinya organisasi pemuda. Itu kurang lebih kalau dibaca sumber sejarah 23 organisasi dengan latar belakang berbeda, gaya berbeda, suku berbeda, tapi sadar kayaknya kita harus bareng nih berjuang. Ada di Sumpah Pemuda dengan mencetuskan ini. Nah, itu bukti bahwa menyatukan organisasi dari latar belakang berbeda itu nggak gampang. Kita rapat OSIS saja di SMA hanya terdiri dari beberapa suku gitu ya, bukan seumuran, ributnya minta ampun. Karena semua orang pengen eksis. Eksisnya itu yang bikin masalah. Tapi bayangkan orang, lebih dari 23 organisasi politik pemuda pada saat itu, mau ngomong bareng di meja yang sama, kita nih harus berjuang bareng-bareng atas nama yang disebut Indonesia. Nah, di situ demokrasi banget. Karena demokrasi itu salah satunya adalah mau menghargai perbedaan. Bohong banget kalau orang merasa dirinya demokrasi, nggak pandai, nggak mau menghargai perbedaan. Jadi nomor 3 pasti benar. Nah, jadi yang nggak ada 3-nya kita coret aja, gitu gampangnya, biar kita bisa membatasi. Ini kita coret, karena tidak ada nomor 5-nya. Ini kita coret, nggak ada nomor 5-nya. Nah, jadi tinggal kita pilih B, D, E. Oke? Kemudian apa yang salah misalnya? Yang salah adalah ini bukan peperangan fisik lagi. Ini kan sudah menganut yang ditanamkan oleh Budi Utomo, berjuang tanpa kekerasan. Jadi ini bukan perjuangan fisik, ini perjuangan pikiran. Merdeka kita ini memang betul ada peperangan, tapi banyak pemikiran di baliknya itu. Otomatis nomor 1 salah, gitu loh. Karena bukan perjuangan fisik lagi.
melawan penjajah dengan segenap jiwa dan raga. Benar dalam konteks peperangan, tapi ini kita berjuang secara sistematis, secara organisasi. Maka yang ada satunya salah. Nah, yang ada satunya salah kan. Berarti ini betul bisa dicoret lagi kan, satunya salah, bisa dicoret lagi. Nah, jadi kita tinggal D sama E, 5-nya ada, yang nggak ada satunya. Gitu loh. Jadi kita tinggal pilih apakah 235 atau 345. Nah, gitu kita aja lagi nih. Nah, Foxtrot itu apa? Foxtrot itu kalau pakai bahasa sekarang itu ya badan perwakilan. Ini artinya badan. Nah, badan perwakilan. Badan rakyat, badan perwakilan. Nah, itu demokrasi, bukan langsung. Karena demokrasi langsung hanya di zaman-zaman kuno dulu. Orang mau memilih kepala suku, memilih kepala kota, ya karena warga kota bisa dikumpulin di zaman Yunani Romawi kuno itu pemilihan langsung dia. Nah, kalau di zaman sekarang mana mungkin kita senegara kumpul semuanya di Monas, ayo kita mau milih presiden nih, hari pada tanggal segini, jam segini, gue nggak mau tahu caranya, pokoknya semuanya kumpul di Monas, kita akan memilih presiden kita secara langsung, udah nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin, cuman akan sangat sulit. Seorang se-Indonesia yang berhak memilih kumpul di Monas, kita akan memilih presiden secara langsung. Secara kamu dipilih, kamu milih siapa, milih siapa. Nah, itu namanya demokrasi langsung. Kan udah nggak mungkin sekarang tuh demokrasi tidak langsung. Langsungnya karena kita datang ke TPS itu, maksud tempat pemilihan suara. Nah, maka kata-kata Foxtrot ini melalui perwakilan. Karena nggak mungkin semuanya jadi wakil rakyat. Jadi contohnya nanti di soal terakhirnya ada, oke, penjelasannya itu. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Lihat 2 melalui para wakil rakyat, kemudian melalui musyawarah, itu watak demokrasinya kita. Jadi ini adalah watak demokrasinya Indonesia. Di negara lain mungkin ada sejenis kata musyawarah ini, cuma dia tidak menyebutnya musyawarah gitu, mungkin menyebutnya negosiasi. Bahasa Sunda ketemu negosiasi, menemu kata kompromi, bertoleransi, itu bahasa kita malah. Jadi akhirnya dalam ciri khas daripada demokrasi kita bermusyawarah gitu loh. Bermusyawarah kan udah ngerti, diajarin di pelajaran tata negara, PPKN diajarin, ya kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di musyawarah itu jalan keluarnya adalah suara yang digabung dalam sistem matematika, yaitu 50 plus 1. Nah, musyawarah ini ngerti-ngerti konsepnya 50 plus 1. Jadi artinya kalau sudah lebih dari separuh orang memilih dia sebagai pemimpin kita, walaupun yang tidak setuju, ya dia harus tetap diterima. Karena kalau nggak tuh nggak ada jalan keluarnya. Nggak boleh setengah-setengah juga. Jadi demokrasi itu nggak boleh setengah. Nggak boleh merah banget, kuning banget, abu-abu, nggak boleh. Kamu harus kemana? 50 plus 1. Jadi lebih dari separuh orang di satu wilayah pemilihan harus memilih dia sebagai pemimpin kita, harus diterima. Nah, kalau orang berdemokrasinya benar, waktu dipilih udah terima. Bisa jadi dia bukan pilihan kamu, tapi orang banyak memilih dia jadi pemimpin kita. Terimalah itu, gitu loh. Nah, itu konsep di dalam bahasa kuantitatifnya demokrasi, namanya 50 plus 1, artinya lebih dari setengah. Maka harus diterima. Nah, jadi kata-kata musyawarahnya jelas Indonesia melalui perwakilan. Perwakilan, jangan langsung. Kalau semuanya langsung, siapa lagi yang diwakili? Kira-kira gitu. Nah, itulah penjelasan kenapa jawabannya D. Oke, kita selesaikan bentar lagi. Kemudian nomor 9-10 ini untuk menguatkan bahwa kita tetap bergerak, berjuang gitu ya. Berjuang terus agar kita merdeka. Kelihatan nanti dari nomor 9 dan nomor 10. Kita perhatikan nomor 9 dan nomor 10, karena ini kita dibatasi jumlah soal. Kadang-kadang 10 soal aja waktu 1,5 jam nggak cukup. Mungkin saya yang terlampau lama menjelasinya. Tapi saya berharap waktu kamu jawab, kamu mengerti kenapa itu jawabannya. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 9. Nomor 9 ini ada kutipan pidato seseorang. Ini pola soal-soal sekarang begitu dia. Ada kasus, kemudian kita disuruh menganalisa. Nah, kita bisa beda persepsi. Tapi kita harus ada argumentasi kenapa itu jawabannya. Semoga udah baca kan? Sudah baca. Semoga udah baca. Bagi yang belum baca, karena yang soal sejarah ini soalnya kamu memang banyak yang tidak bagus. Kini ini pada saat itu ya, ini tulisan pada saat itu. Ini salah satu pidato. Kini telah menjadi jelas bahwa
pergerakan nasional yang sedang kita bahas di masa yang sedang kita bahasin terjadi pada masa lalu 1998 sampai kita merdeka itu namanya pergerakan nasional. Kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja. Tentunya ada yang bertanya, kok muncul ya komunis di tempat itu? Karena dulu yang ekstrim, artinya yang proaktif, memperjuangkan perubahan itu adalah kaum intelektual, kaum terdidik, dan kaum komunis. Itu harus diterima faktanya. Jadi jangan lupa kalau di sini muncul ada kata komunis, jangan ngelihatnya dalam sisi, oh komunis nih, kayak gitu. Di zaman dulu, waktu di dalam pergerakan nasional itu, yang aktif berjuang pro terhadap semua keputusan Belanda itu adalah kaum intelektual. Karena mereka telah terpelajar, telah terdidik, jadi ngerti nih, sebetulnya kita lagi di akal, peraturan dibuat Belanda itu sebetulnya udah ngakal-ngakalin kita, maka kita bereaksi. Nah, satu lagi orang komunis itu sendiri kan punya tujuan agar Indonesia dari dulu itu memang udah jadi komunis. Adik-adik pernah dengar kata-kata, kan ada namanya gerakan Islam merah sama gerakan Islam apa gitu kan, masih ingat konsep apa, organisasi apa namanya, Syarikat Islam Putih sama Syarikat Islam Merah. Nah, Islam merah itu maksudnya Islam yang dipengaruhi oleh komunis. Kalau Islam putih itu Islam, maksudnya syarikat Islam yang benar-benar murni Islam. Tapi kalau ketemu syarikat Islam merah, itu artinya syarikat Islam yang di dalamnya itu adalah dia bermain di balik konsep-konsep Islam, tapi sebetulnya komunis. Nah, tapi kaum-kaum itulah yang di zaman dulu tuh betul-betul aktif dan pro memperjuangkan perubahan di Indonesia dengan tujuan dan motivasi serta niat masing-masing. Kalau kaum intelektual itu tujuannya agar Indonesia merdeka, kalau komunis adalah Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, tapi Indonesia menganut sistem komunisme. Tapi mereka yang bergerak, kira-kira gitu. Jadi di sini dikatakan bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja, titik. Koma berarti, karena ini teori kecil, koma gitu ya. Tetapi merupakan reaksi umum tadi orang kebanyakan, yang reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Jadi mereka tuh mendorong bahwa kamu tuh sebetulnya pikirannya udah merdeka. Jadi bisa gini artinya, kamu tuh sebetulnya sudah merdeka, atau kamu tuh harus berjuang untuk merdeka. Makanya kalimat yang dia pakai bahasa tidak langsung, yaitu merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi, perubahan gitu ya, perubahan Indonesia bukanlah revolusi sekelompok kecil kaum intelektual yang terpelajar tadi, tetapi revolusinya bagian terbesar dari rakyat dunia. Maksudnya dunia itu daerah-daerah yang masih terjajah, yang terbelakang dan diperbodoh oleh konsep kolonialisme dan imperialisme. Jadi waktu dia bilang rakyat dunia itu maksudnya bangsa-bangsa di Asia, di Afrika, dan di Amerika Latin. Maka dia berani bilang dunia, karena di dunia ini yang dijajah itu adalah Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Kalau orang Eropa tuh penjajahnya sesama mereka, bentur-benturan konflik sesama kerajaan-kerajaan di Eropa pada saat dulu. Jadi waktu bilang dunia ini, jangan lupa nih, waktu dunia itu maksudnya orang-orang di Asia, karena itu yang dijajah, yang di Afrika, nah sama di mana? Sama di Amerika, tapi Amerika Selatan, Amerika Latin. Inilah bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Itu maksudnya. Jadi dia menyindir bahwa kita ini bagian dari masyarakat itu yang sedang berjuang sama-sama bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sampai kalimat itu dinyatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Jadi kalau kita baca, maka maknanya apa gitu loh. Ini maknanya apa sih gitu loh, sampai ngomongin sedunia. Kemudian di sini kita dipanas-panasin nih sebagai rakyat yang terbelakang gitu ya, dan diperbodoh, kan dipanas-panasin gitu loh. Tapi juga didorong agar kita bebas dari penjajahan. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya C, menguatkan kesadaran rakyat Indonesia, menguatkan, ngasih data, menguatkan, memotivasi, mendorong, ngipas-ngipasin bahwa lo itu harus merdeka. Nah, itulah sebabnya jawabannya C. Nah, itu mungkin bahasa saya agak kasar gitu ya, bagaimana saya menganalisa kalimat itu, tapi saya ingin menekankan bahwa pidato ini ingin menggugah orang banyak di masa itu bahwa merdeka itu hak kita, gitu loh. Kita ini diperbodoh, kita ini diperdaya, kita ini dieksploitasi oleh mereka
yang awalnya kesannya ingin melakukan perdagangan, tapi akhirnya lama-lama memonopoli dan akhirnya menjajah kita. Kesalahan kita di mana? Kita ini terlampau ramah, budaya kita itu terlampau ramah kepada pendatang. Sekarang mereka telah menunjukkan taring mereka, watak asli mereka yang sebetulnya rakus gitu, ingin menguasai. Mari kita lawan. Intinya gitu loh. Karena kalau dilanjutin kalimatnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi adalah menguatkan kesadaran. Orang tuh kalau sadar itu kadang-kadang perlu ditabok dengan pemahaman. Kamu tuh salah sambil ditabok, tapi dipap dengan pemahaman biar kamu bergerak. Karena kadang-kadang kalau ditegur biasa, ya dia biasa aja, cuma kayak dinasihatin, tapi kadang-kadang ditabok dengan nasihat yang lebih keras, oh dia ngerti bahwa dia salah. Maksudnya gitu loh. Nah, orang-orang yang ahli bahasa di masa itu bikin pidato kayak gini. Kalau Soekarno jago banget bikinnya. Karena dia itu seorang dikenal sebagai orator yang ulung. Kalau dia pidato, berapi-api banget. Semua bahasa tubuhnya itu dia gunakan. Gerak badan, bahasa tubuh, ekspresi, emosi, tekanan kata, pilihan katanya terpakai semua. Walaupun nggak pernah belajar gitu. Jadi kayak naluri memang seorang orator. Makanya dia akhirnya kalau dia pidato tuh orang berjam-jam betah dengerin dia. Karena betul-betul bisa menggugah perasaan. Nah maksudnya gitu. Oke, terakhir, yang terakhir nomor 10, konsentrasi. Kita selesaikan. Nah, sekarang perhatikan di sini nomor terakhir. Ini adalah bentuk puncak perjuangannya. Jadi tadi kan saya bilang gini, sabar ya, ini menunjukkan kesimpulan. 1908 kan berdiri Budi Utomo, 1908. Kurang dikit, sorry. 1908 berdiri Budi Utomo. 1928 ada Sumpah Pemuda. Nah, kemudian 1945 kita merdeka. Ini akhir dari pergerakan nasional, kan gitu loh. Nah, di antara urun ini kan kita harus berorganisasi. Nah, berorganisasi itu muncul pada waktu di kita muncul GAPI. GAPI ini Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia. GAPI itu Gabungan Politik Indonesia. GAPI ini tujuannya apa? Tujuannya adalah menuntut gitu ya. Meminta, menuntut. Semoga masih ingat waktu belajar sejarah PAP ini, agar Indonesia ini maksudnya ya, kata-kata pentingnya di sini, berparlemen. Nah, berparlemen itu maksudnya ada wakil-wakil kita di DPR di masa Belanda itu yang disebut dengan Volksraad itu. Nah, ini intinya. Jadi kita di sini muncul rasa kebangsaan. Di sini kita bersumpah sebagai suatu bangsa. Puncaknya kita proklamasi, walaupun sebelumnya ada zaman Jepang. Nah, di proses ini muncul GAPI. Artinya partai-partai politik itu memiliki kesadaran kayaknya kita harus bersatu nih. Jadi akhirnya bergabunglah dengan GAPI. Nah, siapakah orang-orang yang ditanya di sini kebetulan adalah siapa sih orang-orang yang begitu disegani, begitu dihormati, bisa mempersatukan partai-partai politik yang ada pada saat itu. Nah, tujuannya satu, agar kita berparlemen. Oke? Nah, orang itu adalah satu, Amir Syarifuddin. Ini kalau di Jakarta dikenal sebagai MHT, Muhammad Husni Tamrin. Nah, orang ini yang akhirnya duduk di mewakili Indonesia duduk di parlemen Belanda pada saat itu. Nah, satu lagi adalah Abi Kusno. Ini kan kita sering dengar nama mereka di dalam pergerakan nasional. Jadi kalau kita lihat berarti kan ini adalah X1, X2 sama Y1. Ya kan? Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, itulah orang-orang itu. Jadi puncaknya adalah waktu kita sempat bikin GAPI. Sorry ini GAPI ya. Nggak pakai M, ini nggak ada. GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Oke. Setelah itu selesai, kita sudah bersatu. Artinya kita sudah punya konsep parlemen. Artinya ada perwakilan kita di DPR-nya, perwakilan rakyat kita di zaman Belanda saat itu. Jadi kita bisa ngomong sama mereka, mendengarkan apa yang kita harapkan. Apakah didengar? Tidak. Tapi kita tetap berjuang, minimal kita sudah punya alat untuk agar suara kita didengar di DPR-nya Belanda di saat itu. Nah, orang dulu namanya terkenal nih, orang-orang Jakarta namanya, makanya di Jakarta ada proyek di sini namanya Proyek Muhammad Husni Tamrin.
orang ini maksudnya gitu, yang berjuang agar kita duduk di parlemennya Belanda pada saat itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang santun, tapi tujuannya cuma satu, biar adik-adik mengerti maksud di balik soal-soal itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sampai ketemu di jadwal berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat ya. Terima kasih, Kak. Yuk. Halo. Bersihin dulu sedikit. Aja. Di unmute. Mana? Unmute. Di mute. Sini, subscribe dulu.